kita akan masuk ke yang namanya deret tak hingga. Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Kemarin kita membahas yang namanya barisan. Barisan itu apa? Ya, ini apa? Seperti ini ya fungsi ya, tapi kita nulisnya gini. Dan seterusnya sampai tak hingga. Itu barisan. Nah, bila suku-suku barisan ini kita jumlahkan, maka namanya deret, gitu ya. Namanya deret ini. Boleh ditulis panjang gini deret atau pakai notasi sigma. Kalau baca notasi sigma tuh gini, n-nya jalan dari satu, n-nya satu, ini kita hitung berapa A1. Kemudian ditambah, jalankan n-nya 2, ini A2 dihitung. Tambahkan A3, A4 sampai, kalau ini sampai tak hingga gitu ya. Jadi titik-titik aja, nggak ada tak hingga ya nggak ada. Oke, tujuan kita sekarang adalah kalau bisa menentukan jumlahan ini. Ya, jumlahan ini nilainya berapa kalau bisa. Kalau jumlahannya terbatas, dikatakan deretnya konvergen. Ya, kalau jumlahnya ada dan terbatas. Nah, oke. Bagaimana menghitung jumlahan ini? Nah, kita udah kenal rumus-rumus untuk barisan. Limit barisan, kemarin beberapa udah bisa gitu ya. Kemudian kalau ada barisan yang monoton naik, terbatas di atas, pasti konvergen. Jadi limitnya ada untuk barisan. Maka deret dari deret ini yang asal usulnya barisan dijumlahkan jadi deret, kita bikin barisan baru. Barisannya sebagai berikut. Ambil A1 ini. Kemudian suku kedua ambil A1 tambah A2. Suku ketiganya A1 tambah A2 tambah A3. Jadi suku ke N itu adalah A1 sampai AN. Nah ini barisan ya. Ini kan barisan seperti ini. Barisan. Barisannya disebut barisan SN atau nama bakunya barisan jumlah parsial. Gitu ya. Barisan jumlah parsial. Nah kita lihat bahwa kalau diteruskan ini intuitif karena S tak hingga itu nggak ada ya. Adanya nanti sebagai limit. S tak hingga itu A1 ditambah terus gitu ya. Yang tak lain kalau S tak hingga itu sama dengan deret semula, betul? Nah, dengan demikian maka untuk menghitung nilai deret ini itu kita lakukan dengan cara menghitung limit n mendekati tak hingga dari Sn. Ini hasilnya seolah-olah S tak hingga. S tak hingga ini tadi sama dengan nilai deretnya. Kenapa pakai ini? Karena ini barisan. Nanti boleh pakai rumus-rumus yang udah ada di barisan. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian sebuah deret, kalau bingung lihatnya, bayangkannya ini, disebut konvergen ke, ini katakan limitnya S tadi, konvergen ke S, bila limit Sn-nya ada dan berhingga dan sama dengan S gitu ya. S sama Sn nggak ada hubungan ya. Ini mau hurufnya lain juga nggak apa-apa. Limit Sn sama dengan L boleh aja. Begitu. Jadi untuk menghitung sebuah deret itu, untuk menghitung nilai sebuah deret itu kita hitung limit Sn. Gitu ya. Dan kalau limitnya berhingga serta ada, dia disebut konvergen. Nah, masalahnya, jangan baca-baca HP. Hah? Nggak boleh baca-baca WA, SMS, dan lain-lain. Kecuali ditolak lamaran.
Lamaran ditolak ya baca dengan sedih ya udahlah gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk menghitung nilai deret yang baru masuk selalu di depan. Sini, sini, sini. Ya. Jadi kita harus ngitung ini untuk menentukan nilai deret ini. Nah, masalahnya ngitung ini susah, umumnya susah sekali. Nanti akan diturunkan rumus-rumus bagaimana menghitung ini. Rumusnya ada banyak karena tergantung bentuk deretnya. Deret tertentu pakai rumus yang ini, deret ini pakai rumus ini, deret ini pakai rumus ini, banyak sekali gitu ya. Tapi intinya menghitung nilai deret adalah menghitung ini. Oke, nah kita lihat dulu deret yang pertama, yaitu yang namanya deret geometri. Oke, deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah sebuah deret yang kalau setelahnya, suku sesudahnya, dibagi suku sebelumnya, itu selalu konstan. Jadi suku kedua bagi suku ke satu, hasilnya konstan, R. Suku ketiga bagi suku kedua, konstan juga, dan sama konstantanya, R juga. Gitu ya. Jadi yang berikutnya sama dengan R kali yang sebelumnya. R ini disebut pengali atau rasio. Oke, ini deret ini bisa kita tulis seperti ini. Kembali kalau bingung, ini masukkan satu-satu. A kali R pangkat 0. Jadi A gitu ya. Kalau K-nya 2, A kali R pangkat 1. Jadi ini. Dan dijumlah. Gitu. Kalau bingung mah lihat yang kiri aja. Nah, kalau kita punya deret geometri, untuk ngitung jumlahnya kan tadi harus ngitung limit Sn. Tapi kita akan turunkan rumus supaya ngitung ininya jadi gampang. Gitu ya. Oke, coba kita lihat. Deret geometri ini, atau kalau bingung ya ini, konvergen kalau mutlak R-nya kecil 1. Dan limit Sn-nya nilainya segini. Nah, yang satu ini akan saya lihat buktinya, meskipun buktinya nggak akan keluar lah di ujian, tapi untuk latihan. Supaya tahu kenapa jumlahnya segitu. Oke ya, saya punya deret geometri. Kalau mutlak R-nya kecil 1, maka dia akan konvergen dengan limit Sn-nya tuh ini. Jadi nanti lain kali kalau ada deret geometri, tinggal dihitung limit Sn-nya, jangan ngitung ini lagi. Langsung aja sama dengan ini nilainya. Tapi syaratnya R-nya di antara min 1, 1. Kita lihat kenapa demikian. Coba kita lihat ini. Saya punya deret geometri. Saya akan selidiki untuk berbagai nilai R. Ya. Dan nanti kesimpulannya, kalau R-nya di antara min 1, 1, baru dia konvergen. Oke. Tadi kan kalau mau menghitung deret, kita harus ngitung limit Sn. Jadi saya rumuskan dulu Sn-nya. Kita kembali ke sini. Sn. Kenapa ngitung Sn itu ya? Ingat Sn itu hanya sebanyak N suku. Karena ini R-nya mulai pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Kalau N suku berarti sampai pangkat N-1. Oke. Nah, setelah itu kita lihat berbagai kasus. Yang baru datang di depan. Di sini. Nah, lanjut lagi. Kalau R-nya 1, ini menjadi R-nya 1, pengalinya 1. Ya dia deretnya menjadi A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A terus ya. Sn-nya, kalau Sn tuh ingat hanya sebanyak N suku. Kalau sebanyak N suku ya ini N kali A. Nah ini kalau dilimitkan, kembali kan kita ngitungnya ini.
Hitung nilai deret tuh. Limit Sn. Limit Sn berarti ini n menuju tak hingga. Nilainya tak hingga ya. Tergantung A-nya. Kalau A-nya 0 sih. Ya pasti konvergen kalau A-nya 0. Dari awal juga 0 tambah 0 semua. Kalau A-nya negatif ini min tak hingga. Kalau A-nya positif ini plus tak hingga limitnya. Limit Sn-nya. Kalau R-nya min 1, dia bentuknya seperti ini. Nah, coba kita lihat Sn-nya. Sn secara umum adalah bernilai, kalau ganjil bernilai A kan, bernilai kalau genap 0. Jadi kalau dilihat barisan Sn-nya A, kemudian suku kedua A min A 0, suku ketiga A lagi 0, A lagi 0, dia divergen ya karena osilasi Sn-nya. Ini limit n menuju tak hingga dari Sn tidak ada. Ini barisan Sn ini tidak menuju satu nilai. A0, 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 A0 gitu ya. Hah? 0 ah. Masa N-nya 1 jadi berapa ini? A kan? N-nya 2 berarti 2 suku di jumlah. Bukan suku ke N. S2 ini S1. S2 tuh jumlah 2 suku pertama. S3 itu jumlah 3 suku pertama dan seterusnya. Ya. Nah, ini barisan S ini tidak konvergen. Barisan jumlah parsialnya. Jadi kalau limit Sn-nya nggak ada, berarti nilai deretnya nggak ada atau divergen. Oke. Kalau R-nya bukan 1, kita lihat. Saya kalikan mana Sn tadi ini. Kedua ruas saya kalikan dengan R. Ya. Kemudian yang ke satu dikurangi yang kedua. Yang 1 bintang dikurangi 2 bintang. Yang terlambat. Sini, 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 sini. Nah, kemudian setelah dikalikan RSN, ini kedua ruas. Ini dikalikan R, sorry. Saya kurangi. Yang bintang 1 kurangi bintang 2. Kita lihat ruas kirinya. Ini dikurangi ini. Menjadi ini ya. SN dikurangi RSN. Ruas kanannya kita lihat. Ini dikurangi ini. Maka banyak yang kecoret. Ininya habis kan. Ini habis. Habis gitu ya. Sama yang ini. Tinggal suku yang ini dikurangi ini. Oke. Ini saya bisa keluarkan. Sama A min A R pangkat N. Atau dari sini saya dapatkan SN-nya sama dengan apa? A 1 min R pangkat N gitu ya. Dibagi 1 min R. R-nya nggak 1 karena 1 tadi udah ditunjukkan. 1 dan min 1 udah ditunjukkan divergen. Nah, kita lihat bentuk R pangkat N. Oh ya, kenapa melihat itu? Sekarang kita menghitung limit N mendekati tak hingga dari Sn. Limit N mendekati tak hingga dari A 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Coba. Kalau R-nya lebih besar dari 1, yang perlu dilimitkan ini ya. Yang lain kan udah nggak ada N-nya. A konstanta, ini semua konstanta, tinggal yang ini dilimitkan. N menuju tak hingga. Kalau R-nya lebih besar dari 1, ini berapa? Misal R-nya 1,5 itu.
Ini limitnya berapa? Hah? Tak hingga ya? Kalau R-nya setengah? Hah? Ah, hah? Berapa? Nol. Setengah pangkat N. N-nya menuju tak hingga. Setengah pangkat N. N-nya menuju tak hingga berapa? Nol. Tak hingga. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah berapa? Hah? Nol ya. Ini kan bilangan satu pangkat N selalu satu dibagi dua pangkat N. Nol ya. Jadi kapan limit ini ada? Nah, lupa. Ngintip aja kalau lupa. Kita ngintip ke zaman purba. Nah, ini. Kalau R-nya di antara min satu satu ini nol. Di luar itu divergen. Dulu udah dibuktikan ya. Jadi, limit. Mana tadi ini? Oh ya, ini sama aja. Akan bernilai nol kalau R-nya di antara min satu satu. Dan akan divergen, ya entah plus tak hingga atau min tak hingga, kalau R-nya di luar min satu satu. Oke, saya buka aja ini. Tak. Jadi kalau mutlak R-nya besar satu, di atas satu atau kecil dari min satu, tidak ada. Kalau mutlak R-nya kecil satu, limitnya nol. Nah, ini akan menghasilkan konvergen. Berapa nilai limit SN-nya? Ya, ini nol tadi limitnya. Jadi tinggal A per 1 min R. Oke ya? Paham? Sedikit. Nggak apa-apa. Buktinya lupa nggak apa-apa. Rumusnya, jadi kalau ada deret geometri gini, kita tinggal itu lihat R-nya berapa. Kalau R-nya di antara min satu satu, udah langsung nilai deretnya ini. Nggak usah dilimit-limitkan lagi. Nilai deretnya adalah ini. Tuh ya. Oke, ini rumus pertama. Paling gampang. Sebentar, kemana dia? Nih. Jadi selanjutnya kalau ada deret geometri dengan rasionya ini kurang dari satu atau di antara min satu satu, nilai deretnya sekian. Kalau ininya lebih besar atau sama dengan satu, divergen. Nah, contoh ini. Ini deret geometri bukan? Berapa R-nya? Sepertiga. Oke. Jadi ini, saya buka aja ya. Ini adalah deret geometri. Suku pertamanya 4/3. Pengalinya sepertiga. Lihat tadi ini. Kali sepertiga jadi ini. Kali sepertiga jadi ini. Gitu, terus. Jadi, dia pasti konvergen dengan nilai A dibagi 1 min R. A dibagi 1 min pengali. Sama dengan 2. Itu? Paham gak, Neng? Hah? Neng, ini Neng. Itu mah nong. Hah? Tuh ya. Tapi paham kuliah tuh hanya 40-50% ya untuk bisa ujian. Kalau nggak latihan soal, nggak mungkin bisa lah. Oke. Lanjut. Kita lihat gini. Nah, sifat berikutnya. Kalau saya supaya ingat gedein gitu ya. Nggak kelihatan. Ini yang perlu. Jika suatu deret itu konvergen, apa jadi limit SN-nya ada ya? Atau jumlahnya ada berhingga. Maka limit sukunya pasti nol. Nggak saya buktikan ini. Buktinya juga saya lupa. Tapi kalau direka-reka bisa cuma lama lah. 10-15 menit mungkin baru keluar. Ingat,
sebuah deret yang konvergen pasti limit sukunya nol. Coba kita lihat lagi. Karena deret ini baru, jadi saya agak pelan. Nggak boleh geser gini. Kita lihat. Ini deret A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah titik-titik ditambah AN ditambah titik-titik terus ya. Nah, kalau dia konvergen, artinya kalau jumlahnya ada dan terbatas, maka limit sukunya ini harus menuju nol. Nah, sekarang saya mau tanya logika yang di SMA, moga-moga ada yang masih ingat. Jika P, maka Q gitu ya. Itu ekuivalen dengan apa? Jika tidak Q, maka tidak P ya. Ya, kalau di SMA mungkin simbolnya tidak tuh pakai itu ya. Bukan taki nggak, sebaliknya simbolnya. Oh gitu tak. Nggak tahu lupa lah. Nah, jadi kalau ini ekuivalen dengan apa? Jika tidak ini kan? Jika jika limitnya nggak nol, betul? Jika limit n menuju tak hingga dari AN nih sukunya bukan SN nih sukunya aja tidak nol, maka nah, ini tidak konvergen jadi divergen. Ini yang sering dipakai gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu sebuah deret, deret apapun, kita lihat sukunya menuju nol nggak. Kalau limit sukunya nggak nol, pasti deretnya divergen. Gitu ya. Deret geometri kita tadi menuju nol nggak ya sukunya? Coba kita lihat lagi. Nih, deret geometri kita menuju nol ya. 4 per berapa lagi? 243. 4 per, pokoknya ini bawahnya 3 pangkat N kan. Atasnya 4, 4 per 3 pangkat N, rumus umum sukunya. 4 dibagi 3 pangkat N, limitnya 0 gitu ya. Nah, jadi kalau limit sukunya 0, gimana? Kalau limit jika limit N menuju tak hingga dari AN 0, maka apa? Nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh dibalik. Sengaja supaya ingat. Tapi nanti di ujian gitu lagi. Gini, jika ini dipenuhi, dia limitnya 0. Jangan dibalik. Kalau limitnya 0, nggak bisa nyimpulin ini. Bisa konvergen, bisa enggak. Tapi yang benar, kalau ininya enggak 0, pasti divergen. Tidak Q, maka tidak P. Ini benar. Tapi kalau limit sukunya 0, ya nggak ada gunanya. Nggak bisa menyimpulkan. Ya, paham nggak? Atau kerasa dibolak-balik dan pusing dibolak-balik gitu? Sebenarnya enggak ya. Jadi ingat-ingat kalau limit sukunya 0 nggak bisa nyimpulkan. Kalau limit sukunya tidak 0 pasti divergen. Ya. Oke, lanjut lagi. Itu adalah ini tadi. Ini dengan ini namanya apa kontrapositifnya atau apalah nggak tahu. Hmm. Oke, kita lihat deret ini. Sebagai contoh. Kalau per satu bagian gini mah gampang. Nanti keluar soal pakai cara A nggak bisa, pakai cara B nggak bisa, pakai cara C nggak bisa, pakai semua cara nggak bisa itu. Kadang-kadang gitu gitu. Karena nggak terlatih.
Oke, ini rumus umumnya kalau AN tuh sukunya aja. Suku ke N aja ya. Jadi di sini AN sama dengan N pangkat 3 per 2 pangkat, 2N pangkat 3 tambah 2N. Nah, selalu ya kalau ada deret sebenarnya bayangkan sukunya menuju nol nggak? Kalau N-nya menuju taki nggak? Ini menuju nol nggak? Hah? Ah, iya belum juga dilihat, belum dipikir. Kalau N menuju taki nggak, menuju berapa dia? Hah? Sampai miring lihat mikirnya dia. Itu sampai mikirnya sampai kalau otak nih supaya turun gitu. Hah? Kalau N menuju taki nggak, ini menuju berapa? Hah? Tak tentu setengah nol. Gimana ini teh? Berarti ada dua orang salah. Mungkin tiga-tiganya salah. Hitung. Coba kita hitung. Harusnya dihitung dalam hati juga udah tahu ya. 10. Ah, sudah 10. Wah, bisa pingsan nanti deret pingsan lagi. Gimana In kalau limit gini? Nggak boleh, deret nggak boleh turunin kecuali dikali X dulu. Dijadiin X dulu. Kali pangkat tertinggi, kali kan gebrus ini kita masuk kali. Dibagi ya. Dibagi pangkat N pangkat 3 ya. Nah, gitu makanya dipikir dulu. Aduh, salah poin Pak Salman nih nggak boleh dapat AB. Ngitung limit ini nggak bisa. Hah? Masih bisa direvisi nilai di 6. Ini menjadi 1 gitu kan? Ini dibagi N pangkat 3 2 2 per N pangkat 2. Limit ini berapa? Yang perlu dilimitkan kan ini? 0. Jadi tinggal setengah ya. Jadi deretnya, lihat. Deretnya setengah ini mah sukunya. Baca, aduh udah dikotakin gitu. Apa iya? Hah? Jadi deretnya divergen ya. Karena sukunya tidak menuju nol sukunya. Kalau nol jangan menyimpulkan ya. Kalau nol tidak tahu bisa konvergen bisa enggak. Tapi kalau tidak nol ini divergen jumlahannya. Ingat nggak itu? Sekali lagi. Kalau limit AN-nya nggak nol, pasti divergen. Kalau limit AN-nya nol, tidak bisa dipakai, nggak bisa nyimpulkan. Nanti di ujian dibolak-balik lagi sama kalian, gerak. Oke? Jadi ini divergen jumlahannya. Kalau dimasukkan N1, N2, N3 dijumlahkan, dia divergen. Yang lain coba saya kasih supaya lebih mantap. Saya punya barisan ini. 1 - 1 tambah 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1. Nah, jadi suku ke N-nya apa ya? Ini yang ke N apa? Nah, kalau plus min pasti di sininya -1 pangkat. Kalau N-nya ini suku ke 1 kan? Ini suku ke 1, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Kalau plus min pasti -1 pangkat sesuatu. Kalau kalau suku ke 1 harus positif. Jadi ini pangkatnya harus apa? N, N tambah 1 boleh, N kurang 1 boleh ya. N tambah 3 juga boleh. Pokoknya kalau N-nya 1, dia harus jadi positif. Jadi N tambah 1 aja. Gitu aja ya. Kan kalau ini berarti nilainya
N-nya 1, dia positif. N-nya 2, dia negatif. N-nya 3, positif lagi. Oke. Oke. Coba kita lihat ini. Limit N menuju tak hingga, ini AN-nya ya tadi. Dari AN sama dengan limit N mendekati tak hingga dari -1 pangkat N tambah 1. Berapa? Hah? Kalau N menuju tak hingga, ini berapa nilainya? Limitnya. Berapa? Kalau pusing, jalani satu-satu dulu dilihat. Hah? Nol. -1. Hah? Ah, nol. Masa -1 pangkat sesuatu jadi nol? Hah? Berapa? -1? Enggak. Kalau N-nya ganjil jadi 1. Nah, menuju satu nilai enggak? Enggak. Tidak ada. Karena ini kan nilainya, barisannya menjadi 1, kalau ini sebagai barisannya ya, sukunya. Jadi hanya sukunya ini yang ke satu, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Kan ini barisan ini enggak konvergen kan? Enggak menuju satu nilai. Tidak ada. Jadi deret ini divergen. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi. Ini apa? Rumus umumnya seper N ya. Limit ini AN-nya suku ke N ya. Ini suku ke satu, suku kedua itu. AN sama dengan limit N menuju tak hingga seper N berapa? Jadi deretnya ditakut. Wah, aku salah. Buyur. Dari minggu lalu kayak minggu lalu ya. Goyang goyang. Kalau nol apa? Nggak tahu ya. Rasa-rasanya konvergen nggak ya? Kalau konvergen tuh jumlahnya berhinggalah segini nih, ada jumlahnya gitu. Hah? Kira-kira jumlahnya berhingga nggak ya? Nggak tahu, ini intuitif aja. Nanti aja lah. Nanti ketemu lagi itu. Oke. Udah dibilang berapa kali masih salah. Aduh. Nah, sekarang kita akan lihat yang namanya deret harmonik. Ini yang barusan. Namanya deret harmonik. Ternyata ini kalau dijumlahkan terus, hasilnya jadi tak hingga. Divergen dia. Padahal limit AN-nya 0. 0 nggak bisa nyimpulkan. Ya, limit AN-nya 0 nggak bisa nyimpulkan. Jadi kalau ketemu soal enaknya limit AN-nya nggak 0 gitu. Dia divergen. Kalau 0, cilaka harus diperiksa lagi, nggak bisa nyimpulkan. Oke, mau dilihat buktinya atau diterima aja dengan hati terbuka? Boleh lihat, Pak. Oke ya, kita lihat buktinya bahwa ini divergen dan menuju tak hingga jumlahannya. Kembali kalau melihat divergen atau enggak divergen, divergen atau konvergen, kita ngitung limit SN-nya ya. Kecuali deret geometri. Deret geometri limit SN-nya udah ada rumusnya. A per 1 min R. Kalau yang lain ya harus dilihat limit SN-nya. Kita lihat deret harmonik ini. Ini sangat penting hasilnya karena nanti di belakang deret-deret lain itu memerlukan ini untuk mengetahui divergen atau konvergennya. Jadi diingat-ingat ini namanya harmonik gitu ya. Tapi dia nggak harmonis, dia divergen. Oke, kita lihat buktinya.
kita akan ngitung limit Sn. Kenapa? Karena ini adalah nilai deret gitu ya. Di atas tadi di awal halaman pertama. Oke. Sn adalah ini. Ingat, Sn itu n suku pertama. Sebanyak n suku pertama dijumlahkan. Kalau deret, sebanyak tak hingga. Ya. Kalau deret tuh sampai tak hingga, kalau Sn tuh hanya sebanyak n suku. Oke. Kemudian, sulap dari mana itu? Saya gini. Saya lakukan ini. 1 ditambah setengah. Oh, deretnya mau saya tulis dulu lah. Ini kan deretnya 1/2, 1/3, 1/4. Salah lagi. Itu mah barisan. Deretnya dijumlah ya. 1/3 tambah 1/4 tambah 1/5. Mau ditulis agak panjang. 6 tambah 1/7 tambah 1/8 tambah 1/9 tambah 1/10 tambah 1/11 tambah 1/12 tambah 1/13. Aduh, sial. 13. Tambah 1/14 tambah 1/15 tambah 1/16. Ah, nggak tahu ini masih kuat nulis. Aduh, 1/17, 1/18, 1/19. Masih kelihatan nggak? 20. Hah? 1/21 sama 1/22 tambah, nah, tambah 1/23 tambah 1/24. Oh, di sini. Gitu ya. Terus panjang sampai keluar. Nah, buat apa? Ini, ini mau saya satukan. Jadi ini 1 ditambah setengah. Yang ini 1/3 ditambah 1/4 gitu ya. Yang berikutnya saya sampai 1/8. 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Berikutnya sampai 1/berapa? Hah? Saya mau jumlahkan sampai 1/16. 16 ini ya. Ini berapa suku? 8 suku. Ini 4 suku ya. Tambah lagi berapa? 1/17 sampai berapa? Masa 1/16 mundur lagi ya? Hah? 32 ya. Kemudian 1/33 sampai nggak kebaca tulisan tuh. 1/64. Gitu terus. Ya. Oke. Bandingkan sekarang dengan deret ini. Warna lain. Biru. 1/2. Eh, sorry. Bukan deret. Ini SN. Hanya sebanyak N suku. Tentunya nanti yang bagian belakang nggak bisa ngepas. Nggak bisa ngepas kayak gini. 4, 8. Ini ada 16 suku. Nanti yang terakhir ya biarin aja. Nggak ngepas. Tapi saya mau bandingkan dengan ini. 1/4 ditambah 1/4. Yang ini saya mau ambil 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 gitu ya. Dan seterusnya. Yang merah sama yang biru besar mana? Ih, lama tell me. Hah? Yang biru lebih besar. Yang merah. Merah, biru, kuning, meletus, balon hijau gitu. Hah? Yang biru atau yang merah yang lebih besar? Ini sama ya, yang ininya sama. Ini gede mana? Hah? Tuh, gerak kalau dikasih kue pasti dapatnya kecil kalau nggak bisa. Hah? Lebih besar yang biru? Guyur lagi gerak. Hah? Ini seperempat atau sebelas? Ah, nggak mau bolak-balik.
Enggak. Nah, ini supaya tegak. Iya, iya. Iya, itu lama. Iya, iya, benar-benar. Saya cuma empat. Iya. Ini saya dari Oke? Wah, rekamannya suaranya hilang-hilang karena jauh kan ngomongnya. Harus lebih keras. Jadi yang lebih besar yang mana? Yang atas ya? Oke, saya sekarang akan buka tulisannya. Yang ini, nih saya tulis ini. Ya, dia lebih besar dari, oh, nanti ini mau saya sederhanakan. Ini menjadi 1 ditambah setengah. Ini berapa? Sama. Setengah lagi yang biru kan? Ini setengah lagi gitu ya? Setengah terus ya? Kecuali suku yang terakhir nggak tahu, nggak ngepas. Ini kan karena yang awal juga ini nggak akan ngepas gitu ya, nggak akan bisa dikelompokkan gini. Oke, 2/4 ini karena dua suku per 4 gitu ya. Tadi ini seperempat, seperempat. Ini seperdelapan, 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 jadi 4/8. Gitu ya. Dan seterusnya. Ya, beberapa suku di sini nggak ngepas, biarin aja. Oke. Pak, Hah? apa? Kenapa dibaginya 2, 4, 8 gitu, Pak? Supaya ini muncul setengah, setengah, setengah. Nanti ngitung limitnya gampang. Kalau yang ini nggak bisa saya ngitung limitnya gimana nih? Limit SN-nya nggak bisa ngitung saya dari sini. Limit SN berapa? Nggak tahu. Bentuknya juga aneh. Kalau yang ini limit SN gampang. Nah, coba kita lihat. Ini, lihat. Kalau kancil lebih kecil dari gajah, maka limit kancil, artinya meskipun lebih kecil, limitnya bisa sama. Limit gajah ya. Ini sama. SN lebih besar dari ini. Maka limit SN lebih besar atau sama dengan limit yang bawah. Ya, lebih besar dari ini. Nah, kalau N menuju tak hingga, limit ini berapa? Setengah, 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 setengah. Dijumlahkan sampai tak hingga. Oh. Hah? Hah? Dijumlahkan, bukan dikali. Setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah. Hah? Ini ada kue nih, setengah. Setengah kue. 1, 2, 3, 4 kuenya. Sampai tak hingga ada berapa? Tak hingga ya. Ini kan sebenarnya deret geometri dengan pengali 1. Ya Oh. ininya nggak diikutkan, biar aja. Jadi kita lihat yang ini. Ini kan deret geometri dengan pengali 1. Kalau pengalinya 1 kan divergen. Udah. Nah, jadi yang ini limitnya tak hingga ya. Yang ini ya apalagi lebih gede gitu. Jadi limit ini tak hingga. Karena yang limit ini tak hingga. Oh, oke. Jangan keliru. Ini mas setengah tambah setengah tambah setengah. Bedakan dengan setengah pangkat N. Itu 0 betul. Ini kan konstanta dijumlahkan. Jadi ya udah limit Sn itu adalah nilai deretnya. Ya, limit Sn itu tak lain adalah nilai deret. Gitu. Oke, ininya lupa nggak apa-apa. Mendingan lupa tentang asal rumus ini jangan lupa ini deret harmonik divergen ketak hingga. Karena divergen itu nggak harus ketak hingga. Kalau ada deret 1 kurang 1 tambah 1 kurang 1 osilasi dia juga divergen tapi nggak ketak hingga. Oke, udah aja tutup bisa jadi ingat malah. Yang perlu diingatnya ini deret harmoni divergen ketak hingga. Oke,
Berikutnya, deret pingsan. Pingsan nih. Mampus. Teleskopik kolaps atau pingsan. Ya. Kenapa namanya kolab tuh? Hah? Kenapa namanya kolab? Nanti kita lihat gini. Kita lihat contoh ini. Deret kolaps. Itu bentuknya gini misalkan. Satu dikurangi setengah. Ditambah setengah kurangi sepertiga. Tambah sepertiga kurangi seperempat. Ini ada deret kayak gini. Ini suku ke satu ya. A1, ini A2, gitu. A3, berapa lagi? Seperempat kurang seperlima. Ini suku keempat. Suku ke N apa ya? Hah? Satu per apa? Hah? Seper N kurang satu. Seper N ya. Kurangi seper N plus satu. Nah, itu. Nah, ini kalau dilihat SN-nya aja, kalau ini kan suku ke N, kalau deretnya semuanya, kalau sampai sini saja, sampai situ aja, itu namanya SN. Ya. Kita lihat kenapa dinamakan kolaps, karena ini, dia mampus. Nah, mampus. 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 Tinggal ujung ini dan ujung ini, betul? Jadi kita lihat SN-nya kalau dihitung tinggal 1 dikurangi 1/n+1. Kembali ngitung deret yang paling primitif adalah limit SN. Limit N menuju tak hingga dari SN berapa? Limit dari ini berapa? Kok macet? 1 dikurangi 1/n+1. Satu, Hah? satu. Kan dikasih satu. 1. Aduh, ini susah-susah ting. 1. Kali ini nggak diguyur. Ini kan limitnya 0 kan? Bilangan dibagi tak hingga. Kalau limit SN-nya nggak 0, ini 1. Berarti deretnya konvergen, divergen? Hah? Diguyur lagi. Diguyur lagi. Udah bolak-balik pilihnya. Ya, ya, ya. Ya? Apa? Udah? Udah. Kurang? Enggak, makasih, makasih. Saya jawab dong ini. Gitu ya. Limit SN-nya nggak 0, biarin aja. Yaitu nilai deretnya. Jangan ketipu dengan kalimat saya. Kalimat saya mah kadang benar, banyak salahnya. Dan sini Ya. nggak usah jawab. Kalau limit, harus nggak jawab, guyurnya 2 kali lipat. Hah? Kalau limit AN-nya nggak 0, divergen. Kalau limit SN itu nilai deretnya. Mau 0, mau 7, mau 50, mau 100, mau min 5, ya itu nilai deretnya. Limit SN. Mau guyur juga. Hanya dia tampangnya mau diguyur, enggak kamu tuh. Berarti ini Konvergen ini deret kolaps. Tapi kita akan lihat secara umum dulu. Deret teleskopik atau kolaps atau pingsan. Bentuknya gitu ini ya, kecoretin. Jadi SN-nya tinggal 2 suku terakhir. Nah, contoh. Susahnya di ujian, ini deret teleskopik tapi nggak kelihatan teleskopik. Harus pakai mikroskop lihatnya. Bener teleskopik tuh. Gitu ya. Mau saya bahas. Oke. Tapi semester 2 kelas ini udah lebih hidup. Semester 1 kayak kayak kuburan. Sekarang kayak perbatasan kuburan dengan rumah-rumah gitu ya. Ya kalau kalau di Bandung itu antara kuburan Pandu dengan Jalan Korawa. Nah, di Jalan Korawa itu.
Pisah benteng. Ini kuburan, ini rumah. Rumahnya banyak hantu tuh yang di situ semua. Tapi orang-orang situ udah kebal hantu. Ada kenalan saya, ada katanya. Hantu, Pak. Heeh. Dan anaknya bisa lihat lagi cilakannya. Wah, Biarin aja, udah bener. Saya, ini, kalau kita hitung sukunya satu per satu, kan ini menjadi berapa? Ah, kenapa merah ya? Satu per berapa? Jangan dikalikan dulu. 3 kali 4 ya. Satu per 4 kali 5. 1/5 kali 6. Ya, suku. Ini suku ke K ya, bukan ke N. Karena ininya kita pakai indeksnya K. Suku yang ke K itu berarti 1/K tambah 2 kali K tambah 3. Deret mah terus ya. Ini suku yang ke K, AK. Ini A1. Enggak teleskopik mana yang bisa dicoretin. Ini nggak boleh dicoret ya. Ini enak aja dicoret gitu. Nggak boleh ya. Nah, ini harus diakalin dulu. Akalinnya gimana? Kita lihat gini. Ih, kalau hilang. 1/K tambah 2 kali K tambah 3. Waktu semester 1 kalau ada integral ini gimana? Digimanain? di Pakai apa metodenya? Hah? Apa? Ah, pakai ABC ABC itu ya. Di pecahan parsial namanya. A per K tambah 2 ini diuraikan. B per K tambah 3 gitu ya. Kayak yang waktu di integral. Tuh, hapus dulu. Penghapus yang nggak mau diambil. Nah, cari A dan B-nya. Samakan bawahnya, penyebutnya. Menjadi K tambah 2 kali K tambah 3. Jadi yang A harus dikali apa? Kirain nggak bisa juga ini. Aduh. Jadi 1 sama dengan ruas kiri atasnya aja. K tambah 3 ditambah B kali K tambah 2. Nah, saya nggak tahu dosen yang dari luar kelas saya semester 1 nyari AB-nya gimana. Kalau saya gini, masukkan nilainya. Masukkan aja K untuk supaya ini 0. Masukin K-nya berapa? -2. Ruas kiri menjadi 1, ruas kanan menjadi, kok tambah ini sama dengan, tadi K-nya -2, jadi -2 tambah 3 ditambah B kali 0 ya. Ini 0, jadi ketemu A-nya 1 gitu ya. Terus masukkan lagi K-nya berapa? Supaya bisa ketemu B-nya, masukin K-nya -3 ya. Ruas kiri tetap 1, A kali 0, B kali -3 tambah 2. B sama dengan -1. Nah, dengan demikian maka 1/K tambah 2 K tambah 3 sama dengan A-nya tadi berapa? 1/apa? K tambah 2, B-nya -1. Min 1/K tambah 3 gitu. Deretnya, saya tambahin deretnya. Ini juga deret ya, betul? Gitu? ya. Iya, belum juga lihat. Iya, Iya. pengen diguyur lagi. Hah? Kasih, Pak. Coba, sekarang saya mau lihat yang kanan. Kalau yang kiri, tadi kalau ditulis satu-satu jadi gini. Nggak bisa diapa-apain nih, mau diapain. Dipelototin aja nggak bisa diapa-apain. Tapi sekarang udah berubah jadi kanan, saya masukkan K-nya 1 menjadi apa? 3 min
K-nya 2, K-nya 3, dan seterusnya gitu. Jadi saya punya sekarang, saya teh mau ngapain sih tadi? Ngitung limit SN-nya ya. Kan mau ngitung nilai deret. Nilai deret tuh limit SN. Nah, kalau SN-nya sama dengan deretnya, cuma hanya sebanyak N suku. 1/4 min 1/5 tambah 1/5 min 1/6 gitu ya. Tambah. Yang ke N berapa? Suku ke N? N tambah 2 dikurangi 1/N tambah 3 gitu. Udah, segitu aja kalau SN. Nah, ini bisa disederhanakan. Kok kolaps pingsan, dia pingsan semua. Pingsan, 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 pingsan. Tinggal ujung-ujungnya. 1/3 min 1/N tambah 3. Nah, ngitung limit SN-nya gampang. Limit N mendekati tak hingga 1/3 min 1/N tambah 3. Hasilnya berapa? Per 3. Limitnya 1/3. Jadi deretnya Tahu. eh, konvergen, divergen. Karena ada limit SN jadi ya. Hah? Guyur lagi. Eh. Kalau limit SN 1/3 jadi Oh, oh, konvergen, konvergen. kenapa? Ini karena dia menuju ke S. Hah? Dia menuju ke S. Menuju ke SN. S, Pak, S, Pak, N. Enggak, beda deh. Tapi kan nggak ada belakangan. Lah, 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 lah. Jadi kalau limit SN tuh yang nilai deretnya, ya. Ya udah, jadi deret semula ini nilainya sama dengan 1/3. Ya, ya, ya. Hah? Bedakan dengan limit AN. Kalau limit AN nggak 0, divergen. S. Kalau ini AN-nya apa? AK di sini. AK-nya ini ya. Mana AK-nya? Ini AK-nya. Limit AK-nya berapa? Ah, saya kok pakai N ya? Ya udah ganti N aja, ini N. Gitu ya. N. Ya sama aja lah. N menuju tak hingga dari AN ini sukunya berapa? Ini 0 kan? 0. Tapi kalau limit AN-nya 0, nggak bisa nyimpulkan. Kalau nggak 0, pasti divergen. Ah, pintar nih si Jangkung nih. Hah? Calon minimal AB. Calon, tapi calon belum tentu jadi. Ini doain. Calon gubernur, saya juga calon gubernur, tapi nggak jadi. Ya nggak apa-apa calon gubernur. Mau calon presiden kan? Saingan si apa? Kaisang. Kaisang ya, Kaisang kalah lah. Lanjut ya. Baik, jadi kalau kita punya deret, kadang-kadang nggak kelihatan kolaps. Setelah diolah baru kelihatan kolaps. Itu susahnya. Gitu ya. Oke, nanti tutorialnya susah deret. Aduh, untung aja sama si Robi. Kalau terlalu cepat tolong bilang ya. Kalau perlu nyalin, belum selesai bilang. Oke, ini ringan. Sifat linier. Kalau kita punya dua deret yang konvergen, dijumlahkan, maka tetap konvergen. Dan bisa dihitung dari masing-masingnya ya. Kalau dikalikan konstanta, suku-sukunya dikalikan konstanta, maka deretnya, konstantanya bisa keluar, dan ini tetap konvergen ya. Kalau divergen, dikalikan konstanta, dia tetap divergen. Kecuali konstantanya 0. Kalau dikalikan 0 mah ya kita nggak bicara, pasti 0 semua juga. Ya, divergen kali konstanta tetap divergen, konvergen kali konstanta tetap konvergen. Oke, kita lihat ini deret ini.
Nah, deret ini. Ini kalau kita tulis satu-satu menjadi 1/9 kali satu, itu kan? 1/9, saya nggak kalikan dulu supaya bentuk awalnya kelihatan. Tambah 1/9 kali 4. Suku ke N apa? 1/9 kali N gitu ya. Terus kalau deret. Deret geometri bukan ya? Deret geometri bukan? Merumuskan SN dari ini sukar. Gimana SN yang ngejumlahin itu? Bukan deret geometri, nggak bisa pakai uji deret geometri. Ini pakai yang CAN lagi. Ah, gini. Jadi apa? Ini konstantanya saya keluarkan. Hmm, kali apa ini? 1/n tuh. Tambah. Nah, ini gimana ngujinya? Cuman 1/n. Heeh. Dia kan dari harmonik terus. Nah, ini udah tinggal sebut. Nyebut, nyebut, nyebut gitu ya. Deret harmonik. Udah boleh langsung dipakai. Divergen. Ya. Kalau limit sukunya berapa ini? Ya, limit suku kan. Hah? Limit AN berarti kan. AN-nya, limit AN-nya berapa? Nol. Kalau nol harusnya, kalau limit, Khusus. bukannya Yes. udah takut diguyur lagi. Kalau kalau ininya nol gimana? Nggak bisa nyimpulkan dari sukunya ya. Harus dilihat cara lain. Ya ini dari deret harmonik. Kalau bukan nol pasti divergen. Kalau nol nggak tahu bisa konvergen bisa nggak. Udah berulang-ulang ini terbalik lagi di ujian gitu. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa deret yang divergen dikali konstanta ya divergen juga. Oke, lanjut lagi. Cuma banyak-banyak ting. Ini saya baru sedikit, baru 1/4 dari bab ini mungkin. Waduh. Mungkin kurang bahkan. Nah, oke, yang ini saya cerita aja, nggak nggak terlalu penting, nggak terlalu penting ini lihat nggak ada yang birunya, tapi harus diketahui. Gini, tadi saya pernah bahas ini. Eh, sorry, deret ini. Suku ke N-nya apa ya? AN-nya. Tadi, ini kamu, ini tadi udah Satu apa? pangkat -1 pangkat apa? plus 1 Ya, bebas. kenapa +1? Karena suku ke satu, A1 harus positif ya. Jadi kalau N-nya 1, 1 tambah 1. Jadi -1 pangkat 2 dia. Supaya A1-nya positif. Oke. Deret ini konvergen, divergen tadi. Lupa kita hitung. Limit N menuju tak hingga suku AN-nya ya. Ini AN-nya. Dari AN gitu. Limit N mendekati tak hingga dari -1 pangkat N+1. Berapa limitnya? Tidak ada. Jadi deretnya, hah? Jadi divergen pasti ya. Kalau tidak nol, pasti divergen. Udah pusing, aduh, putar-putar gitu ya. Ya, kerasanya gitu kalau belum paham. Nah, sekarang saya lakukan gini. Dua-dua saya kelompokkan. Gitu ya. Ini saya hitung, satu, itu.
Gitu kan terus? Kan menjadi 0 tambah 0 tambah 0. Nah, dia konvergen ke 0 kan jumlahnya. Nah, hati-hati. Deret yang belum diketahui kekonvergenannya nggak boleh dikelompokkan gini. Dikelompok-kelompokkan nggak boleh. Ternyata jadi konvergen kalau dikelompokkan. Ya, bisa juga dikelompokkan cara B. Suku pertama, kemudian yang kedua dengan yang ketiga. Yang keempat dengan kelima. Keenam dengan ketujuh. Ini konvergen ke berapa? Jadi kalau deret yang belum diketahui kekonvergenannya, nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Bisa jadi konvergen dan nilainya bisa jadi beda-beda. Nah, itu catatan di sini. Bahwa deret yang belum diketahui kekonvergenannya, nggak boleh dikelompok-kelompokkan. Tapi kalau deret yang konvergen, tahu ini, oh deretnya konvergen, dikelompokkan, dikelompokkan boleh. Ya. Deret yang konvergen, sukunya boleh dikelompok-kelompokkan. Deret yang divergen nggak boleh. Deret yang nggak diketahui konvergen atau divergennya, ya nggak boleh. Ya. Hanya deret yang udah diketahui konvergen, baru boleh dikelompokkan. Selain itu, deret konvergen tadi boleh dikelompokkan, tapi nggak boleh tukar tempat sukunya. Ya. Jadi meskipun deretnya konvergen, jadi boleh dikelompokkan, tapi suku-sukunya tidak boleh tukar tempat. Kalau ditukar tempat nanti jumlahnya bisa berubah lagi. Aneh ya. Kalau berhingga mah jumlah anggotanya nggak akan berubah. Saya punya uang koin gitu, koin 5 rupiah, 10 rupiah, 100, 1000. Ya, ada. Ditukar-tukar juga posisinya nggak akan berubah kan? Nggak akan jadi banyak. Tetap aja jumlahnya. Tapi kalau deret, kalau ada tak hingga buah koinnya, bisa jadi berubah. Hati-hati, nggak boleh ditukar-tukar posisinya. Meskipun konvergen. Cuma kalau konvergen boleh dikelompokkan. Dikelompokkan boleh. Pengelompokannya yang kayak gimana, Pak? Bebas. Bebas. Kalau konvergen dikelompokkan 2 biji, kemudian 3, kemudian 10 suku, kemudian 4 suku gitu boleh. Tapi Sama. nggak boleh tukar posisi. Oke. Dah, itu untuk pengetahuan aja. Nggak pernah keluar. Nah, kita sedikit lagi. Sampai sini dulu. Nanti ya, sampai contoh ini. Supaya sama dengan kelas FTSL. Kelas FTSL kemarin nakal jadi lambat. Nakal kayak kamu, banyak yang diguyur. Ini saya doang yang dulu. Enggak, Oh, dia ada satu ada. diguyur. Salah lagi. Oke. Oke, kamu tiap salah dapat dapat baptisan masuk surga yang ke-7. Hmm? Itu ada lagi. Iya. Oke? Oh, iya. Nah, tadi cerita dulu. Tadi, jadi kalau ada sebuah deret, N sama dengan 1 tak hingga AN atau A1 tambah A2 tambah seterusnya, gitu. Untuk mengetahui deret ini konvergen atau tidak, kita caranya ngitung limit N mendekati 3 dari Sn ya. Di mana Sn itu sama dengan deret semula, tapi sebanyak N suku saja. Kalau deret itu sampai tak hingga, Sn itu sampai N suku. Kalau limit Sn ada, yaitu nilai deretnya. Tetapi kalau kita punya deret geometri, ngitung ininya jangan pakai ini. Udah ada rumusnya. Untuk deret geometri kan A per 1 min R. R-nya di antara min 1, 1. Di luar itu divergen. Kalau ada deret teleskopik, ada caranya lagi. Tadi ya, Sn-nya disederhanakan dulu, baru dihitung limitnya. Nah, oh ya, yang pertama sebenarnya
lihat ini, sukunya. Kalau nggak 0, pasti divergen. Kalau 0, ya harus diuji lebih lanjut. Nah, sekarang kalau ada deret yang lain lagi secara umum, ngitung ini sukar sekali. Lebih banyak yang nggak bisa dihitung daripada yang bisa dihitung untuk deret sembarangan. Untuk itu, maka akan dibatasi deret yang suku-sukunya nggak negatif. Kalau yang suku-sukunya nggak negatif, itu banyak alatnya untuk ngujinya. Itu yang akan kita pelajari berikutnya. Ya, jadi kita akan mempelajari yang namanya deret positif. Karena deret positif, alat ujinya banyak. Nih, kalau mau dilihat sekilas, uji terbatas, uji integral, uji deret P, uji banding, banding limit, hasil bagi, ringkasan. Nanti di ujian kan dikasih deret, kalau deretnya suku-sukunya positif. Nah, cari yang paling cocok pakai mana. Nanti dicobain satu-satu nggak ada yang cocok lagi. Karena harus diubah dulu deretnya. Oke, uji jumlah terbatas saya nggak akan buktikan ya. Nggak akan saya buktikan nih. Kalau mau lihat buktinya, lihat yang ke kelas FTSL kemarin. FTSL saya buktikan. Tapi yang bagian depan tadi yang kalian dibuktikan, saya FTSL nggak dibuktikan gitu. Nah, kombinasi aja sesuai pengennya saat itu. Tapi bukti-bukti nggak terlalu penting. Yang penting make yang birunya ini. Gini. Oh, sebelumnya deret positif dulu. Sebuah deret disebut deret positif, bukan berarti suku-sukunya positif. Sukunya boleh 0. Ya. Deret positif itu sukunya boleh ada yang 0. Misalkan 1 tambah 2 tambah setengah tambah 0 tambah 0 tambah seperempat tambah seperdelapan boleh. Itu ada nolnya. Ya. Nih, jadi boleh 0. Syukur-syukur kalau 0 semua, kita nggak usah ngitung. Nih, ya, boleh 0. Nah, pengujian deret positif yang pertama, pengujian kekonvergenannya, sebuah deret positif itu akan konvergen kalau SN-nya terbatas di atas. Apa itu terbatas di atas? Lupa lagi ya. Apa? Kalau saya punya sebuah fungsi terbatas di atas, artinya apa? Dia akan lebih kecil sama dengan sebuah bilangan konstan. Ya, contoh fx sama dengan apa? Sin x. Kan selalu lebih kecil dari 7, betul? Nah, ada bilangan yang membatasi dia, itu terbatas. Fx sama dengan x kuadrat, terbatas nggak? Ada nggak bilangan sehingga, ini bilangan sehingga semuanya kecil dari itu? Enggak ya? Ini ngegedein terus kan? Nah, ini tidak terbatas. Ini terbatas bawah. Hah? Enggak, terbatas di atas yang perlu untuk deret. Fx sama dengan x kuadrat dibatasi min 1, 1. Terbatas di atas nggak? Fx-nya selalu kecil sesuatu nggak? Hah? Kecil berapa? 5 aja meni 1 teing. Ya. Ya, pokoknya asal ada bilangan yang membatasi, dia terbatas di atas. 1 boleh. Aduh, jadi kesel. Minum dulu. Ledeng nanti tambah-tambah. Itu terbatas di atas. Kita lihat ke rumus tadi. Sebuah deret positif akan konvergen jika SN-nya terbatas di atas. Artinya apa? Bila SN-nya untuk berapapun N-nya bisa nggak kecil sebuah bilangan? Kalau bisa, maka deretnya konvergen. Gitu ya. Coba kita lihat nih contohnya. Sedikit agak rumit. Kita lihat ini. Klik aja. Nggak mau. Harus diambil dulu tangannya.
tunjukkan ini konvergen. Bukan deret geometri, bukan deret kolaps. Uji suku ke N berapa ya? Ini suku ke N-nya apa? AN-nya apa? Limit SAN berapa? Berapa? Hah? 1 per N faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 kali terus kali N. Jadi limitnya berapa? 0 ya. Seper N aja 0. Apalagi seper N dikalikan ini. Lebih 0 lagi. Jadi deretnya? Hah? Ya nggak berani jawab. Pelan-pelan lihat dulu catatan. Jadi deretnya apa? Nggak bisa ditentukan. Uji suku ke N gagal. Hapusin dulu kalau gitu. Nah, gimana pakai uji-uji yang udah di depan? Yang di depan kan nggak harus deret positif, berlaku untuk semua deret. Tapi uji-uji itu nggak jalan. Nah, saya akan tunjukkan pakai uji deret jumlah terbatas. Akan kita tunjukkan Sn-nya kecil dari sebuah bilangan. Gimana caranya? Ini rada susah. Ada triknya yaitu harus menunjukkan ini. Akan diperlihatkan ini. Coba kita lihat manual ya. Jadi susah coba kalau nggak ada petunjuk itu diapakan gitu. Ya tapi di ujian harus bisa. Kalau latihan tutorialnya dikerjain sendiri pasti bisa lah. Soalnya belajar matematik tuh rada aneh juga. Kadang-kadang sama dengan belajar orang naik sepeda gitu. Sok dikasih teorinya sampai paham pun begitu praktek nggak bisa. Harus nyoba, nyoba, nyoba. Sekali bisa, bisa terus gitu kan. 10 tahun nggak dipakai, coba lagi sepeda, bisa juga gitu. Pokoknya sekali, ketemu caranya, bisa terus gitu. Ini sama, latihan soal, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Sekali waktu, ini mah diginiin aja. Nah, mulai lancar gitu. Feelingnya udah tertanam. Mau nggak mau harus latihan. Diomongin gimana pun nggak akan bisa kalau nggak latihan. Oke, saya akan memperlihatkan ini. Coba kita lihat. 1 per N faktorial itu adalah 1 per 1 kali 2 kali 3 sampai kali N, betul? Coba bandingkan dengan 1 per 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini tadi ada sebanyak N-1 suku ya kalau dari sini. Ini juga sebanyak N-1. Mana yang lebih gede? Kiri kanan? Hah? Bengong lihat takut guyuran. Hah? Bawahnya gede mana? Bawahnya? Gede yang kiri. Jadi nilainya ini lebih kecil ya. Gitu kan? Ya. Jadi 1 per N faktorial akan lebih kecil. Ya sama dengannya ikutin nggak apa-apa. 2 pangkat ini N-1 suku ya. Tuh. Pak, kalau kita ambil yang sebelah kanannya 3 pangkat yang minta itu bisa juga. Bisa. Soal ini pakai itu juga jalan. Mau ditunjukkan ini 3 atau 4 juga boleh. Jadi nggak harus yang ini. Oke, ini tadi. Saya ulang di sini. Ini menjadi 1 per 2 pangkat N-1. Jadi saya udah menunjukkan ini. Sehingga sekarang deret semula. Ini akan tiap suku kita hitung. Kecil dari berapa? 1 per 1 faktorial kecil dari 1 per 2 pangkat. Apa? Berapa nih pangkatnya?
Ini 1/1 faktorial kecil dari 2 pangkat 0 kan? 1/2 faktorial kecil dari 2 pangkat 1. 1/3 faktorial kecil dari 1/2 pangkat 2. 1/3. Dan seterusnya, betul? Tiap suku ini masukkan ke sini. Kecil dari yang ini. Oke? Ciluba. Coba sekarang ini. Oke, setiap suku kecil dari ini, dari hubungan ini tadi. Ya. 1/n faktorial kecil dari ini. Nah, mau ngapain nih teh? Mau menunjukkan bahwa Sn-nya, berapapun N-nya, kecil dari sebuah bilangan ya. Berapa ini harus ada bilangannya. Kan tadi rumusnya, kalau dia terbatas, konvergen. Gitu ya. Mana? Nah. Sn udah ditunjukkan kecil dari ini. Belum jadi satu bilangan ini. Harus jadi bilangan. Kecil dari ini. Ajaib. Betul nggak? Ini kan ini dengan ini sama aja. Saya tambah sukunya. Pasti yang ini lebih gede, betul? Yang bawah. Ini hanya segini. Yang ini tuh yang tadi ditambah sama saya sukunya ini. Kenapa ditambah? Supaya jadi deret geometri ini. Yang bisa dihitung kan deret geometri itu jumlahnya. Paham? Nah, apa nah? Hapus dulu nah. Mau ngehapus teman? Oh ini penghapus nah. Ih, ngapusnya di Adobe susah harus gini. Oke, sekarang kita lihat. Yang ini adalah deret geometri dengan pengali setengah, betul? Ini deret geometri dengan rasio setengah. Kan suku ini dibagi sebelumnya setengah. Ini bagi ini setengah. Ini bagi ini setengah. Jadi nilainya berapa? Suku pertama dibagi 1 min pengali. Sama dengan berapa tuh? Hah? Ini nilai pertama 1. Oh ya. 1 ya, suku pertama 1. 1/2 panel. 2 ya. Nah, dengan demikian, kalau saya runut lagi dari atas, ini lebih kecil dari 2, betul? Nah, Sn-nya terbatas. Maka konvergen. Tapi kalau ngejawabnya gitu, nilainya baru 7. Jangan lupa nulis ini dulu, syaratnya. Ini harus ditulis dulu. Kalau ini nggak ditulis gitu ya, ini lupa ditulis, langsung aja gini-gini, nilainya cuma 7. Kalau Sn-nya terbatas, konvergen, itu boleh dipakai kalau deretnya positif. Kalau deretnya negatif, nggak boleh. Ya. Jangan lupa menulis ini. Meskipun nulisnya jelas AN-nya lebih besar sama 0 gitu. Cuma udah jelas tulis gitu. Oke, begitulah. Ini saya buka yang bagus ya. Karena deret positif dan Sn-nya ini terbatas, selalu lebih kecil sama 2, maka deret konvergen. Begitulah cerita hari ini. Nanti Kalau berarti kalau deret positif itu kalau 1/x nggak ya? per X, Per X? Ya, per N mungkin. iya, per N. Pas per N biasa. Nah, nanti ya kita lihat ya. Ini